Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kesya Alaila Putri Abdullah dari kelas 12 IPA 2. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Selepas Bani Umayyah lengser, kekuasaan kekhalifahan Islam berpindah ke dinasti Abbasiyah yang berlangsung pada 750 sampai 1258 Hijriah atau 1261 sampai 1517 Masehi. Selama masa kekhalifahan Abbasiyah ini, sejarah ilmu pengetahuan berkembang pesat. Kekhalifahan Abbasiyah dipelopori oleh Abu al-Abbas as-Saffah yang meruntuhkan dinasti Umayyah pada 1261 Masehi. Abu al-Abbas as-Saffah juga didaulat sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Di era dinasti Abbasiyah, ilmu pengetahuan Islam berkembang pesat. Masa puncaknya ketika pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid 786 sampai 809 Hijriah dan Khalifah Al-Ma'mun ar-Rasyid 813 sampai 833 Hijriah. Bukti-bukti perkembangan ilmu pengetahuan di masa Daulah Abbasiyah antara lain: 1. Khalifah Al-Ma'mun melakukan penerjemahan buku-buku asing dan mendirikan Baitul Hikmah yang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan. 2. Kemudian muncul para ilmuwan yang memiliki akidah kuat dan menguasai ilmu agama dan sains, seperti Al-Khawarizmi menemukan angka 0, Al-Farizi penemu astrolabe, Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menyusun hadis sahih yang menjadi panduan umat Islam hingga saat ini. 3. Pada masa Daulah Abbasiyah, para ilmuwan Muslim dapat menghitung luas permukaan bumi, yang selanjutnya tabel astronomi Arab dapat menghitung semua tabel Yunani. Pada masa itu pula diciptakan alat untuk mengukur ketinggian bintang serta diciptakan bola dunia atau globe. Bidang-bidang ilmu pengetahuan yang berkembang di Daulah Abbasiyah antara lain: 1. Ilmu tafsir. Pada masa dinasti Abbasiyah berkembang dua aliran tafsir yang terus digunakan hingga sekarang. Dua aliran tafsir itu adalah tafsir bi al-Ma'sur dan tafsir bi ar-Ra'i. Aliran pertama lebih menekankan kepada penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan hadis dan pendapat-pendapat para sahabat. Sementara itu, aliran yang kedua lebih banyak berpijak pada logika daripada nas syariat. Ahli tafsir Al-Quran yang terkenal pada masa itu adalah Ibnu Jarir Al-Tabari dengan karangannya yang bertajuk Jami Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran. Ada pula dikenal Al-Baidawi dengan Mu'allim Al-Tanzil, Al-Zamakhsyari dengan karangannya yang berjudul Al-Kasyaf, Al-Razi dengan Tafsir Al-Kabir, dan lain sebagainya. Kedua, ilmu kalam atau teologi Islam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang ketuhanan. Berkat singgungan Islam dengan filsafat Yunani, berkembang juga ilmu kalam atau teologi Islam di masa dinasti Abbasiyah. Al-Quran dan hadis ditelaah kembali menggunakan akal dan rasio. Salah satu mazhab ilmu kalam, aliran Mu'tazilah, mencapai masa keemasannya di dinasti Abbasiyah. Tokoh-tokoh seperti Wasil bin Atta, Abu Huzail, dan An-Nazam tercatat sebagai orang-orang yang berpengaruh di aliran ini. Di masa kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun, aliran Mu'tazilah bahkan dijadikan mazhab resmi dinasti ini. Terdapat pula ulama Abu Hasan Al-Asy'ari yang berusaha menjembatani pemikiran Mu'tazilah dan hadis-hadis Nabi. Pemikirannya hingga sekarang terus dipelajari umat Islam. Yang ketiga, ilmu tasawuf. Tasawuf adalah ilmu yang membahas tentang cara bertaqarrub dengan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa dinasti Abbasiyah, muncul beberapa tokoh tasawuf besar seperti Imam Ghazali, Al-Hallaj, Syahabuddin, Al-Qushairi, dan lain sebagainya. Ilmu tasawuf mengalami perkembangan pesat dan dikaji ulang untuk menjawab tantangan zamannya. Kitab yang dikarang Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, terus dipelajari hingga sekarang. Demikian juga karangan Al-Hallaj, At-Tawasin, hingga Awarifu Al-Ma'arif yang ditulis Syahabuddin. 4. Ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran dalam Islam dikenal dengan nama At-Tib. Orang-orang Barat bahkan juga menuntut ilmu di universitas milik umat Islam. Para dokter Muslim yang terkenal adalah sebagai berikut: Ibnu Sina, dikenal sebagai bapak dokter Islam;
Jabir bin Hayyan dikenal sebagai Bapak Kimia. Ar-Razi, karyanya berjudul Al-Hawi yang membahas tentang campak dan cacar. 5. Ilmu astronomi. Ilmu astronomi atau falak adalah ilmu yang mempelajari tentang matahari, bulan, bintang, dan planet-planet. Beberapa contoh ilmuwan dari bidang ini adalah sebagai berikut. 1. Ibnu Haytham, ilmuwan muslim pertama yang mengubah konfigurasi Ptolemeus. 2. Abu Ishaq Az-Zarqali, menemukan bahwa orbit planet adalah edaran eliptik, bukan sirkular. 3. Ibnu Rushd, ilmuwan yang menentang paham astronomi oleh Ptolemeus. 4. Ibnu Bajjah yang mengemukakan gagasan adanya galaksi Bima Sakti. 6. Ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang hadis dari sunat, perawinya, isi, dan lain-lain. Pada masa itu bermunculan ahli-ahli hadis yang besar dan terkenal beserta hasil karyanya, antara lain Imam Bukhari, lahir di Bukhara 190 Hijriah di Baghdad. Kitabnya yang termasyhur adalah Al-Jami'us Shahih dan terkenal dengan Sahih Bukhari. Imam Muslim, wafat tahun 216 Hijriah di Naisabur. Kitabnya Jami'us Shahih dan terkenal dengan Sahih Muslim. Abu Daud dengan kitab hadisnya berjudul Sunan Abu Daud, Ibnu Majah dengan kitab hadis Sunan Ibnu Majah, At-Tirmizi dengan kitabnya Sunan Tirmizi, dan lain-lain. Yang terakhir, filsafat Islam. Filsafat Islam adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala sesuatu yang ada, sebab asal hukumnya atau ketentuan-ketentuannya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Manfaat filsafat Islam adalah untuk menemukan hakikat segala sesuatu sebagai ciptaan Allah dan merupakan bukti kebesarannya. Adapun tokoh filsafat Islam antara lain Al-Kindi, terkenal dengan sebutan filosof Arab, buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Bermacam-macam ilmu telah dikajinya, terutama filsafat. Al-Kindi bukan hanya filosof, tetapi juga ahli ilmu matematika, astronomi, farmakologi, dan sebagainya. Al-Farabi, beliau menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Filsafatnya mengenai logika antara lain dalam bukunya Syarh Kitab Al-Ibarah li Aristo, menjelaskan logika adalah ilmu tentang pedoman yang dapat menegakkan pikiran dan dapat menunjukkannya kepada kebenaran. Baik, demikian sedikit penjelasan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.